Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan Kerajaan Gotalo. Sejarah awal berdirinya Kerajaan Gotalo abad ke-14. Sistem komunis mendirikan Kerajaan Goa masih menganut animisme pendiri Tumanurung Baina. Abad ke-15 terpecah menjadi dua setelah masa pemerintahan Tontangka Lopi karena perang saudara antara dua putranya, Batara Goa dan Karanga Loerisero Karanga kalah dan mendirikan Kerajaan Talo. Pada tahun 1565, setelah bertahun-tahun Goa dan Talo tidak akur, Raja Daeng Matanere Karaeng dari Goa membuat perjanjian dengan Talo berupa kesempatan dua raja, satu rakyat bersatulah mereka menjadi Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Makassar. Lalu proses Islamisasi Kerajaan Goa Talo. Satu pedagang muslim berniaga ke wilayah Sulawesi. Terus yang kedua, Islam mulai masuk ke Sulsel karena dakwah Datu Ribandang dan Datu Sulaiman dari Minangkabau. Yang ketiga, penguasa Goa Talo pertama yang memeluk Islam adalah satu Marangi Daeng menerabin dengan gelar Sultan Alauddin 1-2 tahun kemudian seluruh rakyat diislamkan. Yang keempat, sempat memantik polemik dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi karena mereka menolak Islam, namun pada akhirnya ditaklukkan Kerajaan Goa Talo hingga terjadi proses pengislaman di tanah Bugis. Raja-raja Kerajaan Goa Talo pasca Islam: Sultan Alauddin I, Sultan Malikusaid II, Sultan Hasanuddin yang ketiga, Sultan Amir Hamzat yang keempat, Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin yang ke-20, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin yang ke-21 dan Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin itu raja terakhir. Dan yang membawa Kerajaan Goa Talo pada masa kejayaan itu adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin yang membuat Goa Talo menguasai perdagangan di Nusantara bagian timur. Dijuluki juga ayam jantan dari timur karena kegigihannya melawan Belanda. Cerdas dalam menerapkan strategi. Perang melawan VOC dibantu oleh Kerajaan Bone berakhir dengan perjanjian Bangoya yang merugikan Goa Talo setelah tidak menjadi raja. Sultan Hasanuddin menjadi pengajar agama Islam. Dan ekonomi sosial budaya Kerajaan Goa Talo. 1. Ekonomi mempunyai pelabuhan dan hukum niaga untuk perdagangan yang maju. Terus jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat banyak pedagang pindah ke Indonesia Timur. Sosial, adanya pelapisan sosial yaitu golongan bangsawan. Dan yang terakhir, runtuhnya Kerajaan Goa Talo itu karena awal abad ke-17 VOC datang ke Sulawesi dan ingin menguasai semua rempah-rempah di Sulawesi. Dan yang kedua, Sultan Hasanuddin memerangi VOC dibantu Kerajaan Bone. Dan yang terakhir, peninggalan Kerajaan Goa Talo. Yang satu itu Benteng Fort Rotterdam, terus Masjid Katangka dan Benteng Somba Opu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nugroho dari kelas 10 IPS 4, ingin menceritakan sejarah Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo lokasi di Tosora, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kerajaan efektif, demokrasi terbatas.
Raja-raja dipilih secara demokrasi bukan karena turun-temurun. Kerajaan Wajo adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Berbeda dari kerajaan di Sulawesi Selatan lainnya, Wajo kerajaan federal murni, tetapi kerajaan efektif atau demokrasi terbatas. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-15 dan berubah menjadi Kesultanan Islam setelah ditaklukkannya Kesultanan Bone pada abad ke-17. Memasuki abad ke-18, kerajaan Wajo mencapai puncak kejayaannya ketika berhasil menaklukkan kebesaran Kesultanan Bone. Sejarah berdirinya kerajaan Wajo. Sejarah berdirinya kerajaan Wajo dikatakan masih gelap karena terdapat berbagai versi cerita. Di antara cerita tersebut, ada yang menghubungkan kemunculan dengan pendirian Kampung Wajo oleh ketiga anak raja kampung tetangga, yaitu Cinotabi. Kepala keluarga dari mereka kemudian menjadi raja di seluruh kerajaan Wajo. Akan tetapi, Batara Wajo yang ketiga dipaksa untuk turun tahta dan dibunuh karena kelakuan buruknya. Sejak saat itu, pengangkatan raja di Wajo tidak lagi turun-temurun, melainkan melalui pemilihan oleh Dewan Perwakilan menjadi Arung Matoa. Masa kejayaan kerajaan Wajo di bawah kepimpinan Lamadu Kleleng. Menjelang akhir abad ke-17, Wajo yang mendukung Guatalo melawan POC dan Bone. Sayangnya Guatalo kalah, namun Wajo menolak untuk ikut mendatangi perjanjian Bongaya dan memilih tetap melawan. 1670, Wajo jatuh ke tangan POC dan Bone. 1726 munculnya sosok yang ditakuti oleh Belanda, yaitu Lamadu Kleleng, yang kemudian merebut kembali Wajo dari POC dan Bone. Lamadu Kleleng diangkat menjadi Arung Matoa ke-31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendahi dari kelas 10 IPS 4. Saya di sini ingin mempresentasikan kerajaan Wajo. Ekonomi, sosial, budaya kerajaan Wajo. Ekonomi kerajaan Wajo dalam pencarian petani dan nelayan, hukum niaga dan investasi dalam bidang perdagangan dan pertanian. Sosialisasi kerajaan Wajo, 3 golongan bangsawan, orang merdeka dan budak. Wanitanya aktif dalam pemerintahan. Budaya kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo memakai bahasa Bugis naskah kuno menggunakan aksara lontara. Masa keruntuhan kerajaan Wajo pada abad ke-18. Akhir masa pemerintahan Enladu Keling, Wajo mengalami pergolakan, para anggota dewan tidak bersepakat memilih Arung Matoa yang baru. Abad ke-19, kerajaan Wajo takluk kepada Belanda dan menyerahkan segala urusannya kepada pemerintahan kolonial. Contoh peninggalan kerajaan Wajo: Musala Tua, Masjid Telo, makam Lamadu Keleng. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.